Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Sarma dengan NIM D1B122050 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mikroorganisme. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih mikroorganisme itu. Mikroorganisme sering disebut juga dengan mikroba atau jasad renik adalah mikroorganisme hidup berukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Beberapa contoh mikroorganisme yang mungkin familiar di telinga Anda, yaitu bakteri, jamur, virus. Mikroorganisme ini berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan di bumi. Bisa memberikan manfaat atau berbahaya bagi manusia. Mikroorganisme yaitu mikroorganisme yang dapat bersel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Ditemukan di berbagai tempat termasuk tanah, air, bahkan di dalam tubuh kita. Adapun kriteria klasifikasi dan bentuk mikroorganisme. Kriteria klasifikasi mikroorganisme yang pertama itu struktur sel. Prokariota, sel sederhana tanpa membran inti, organel dan sitoskeleton, contohnya bakteri dan archaea. Eukariota, sel kompleks dengan membran inti, organel dan sitoskeleton, contohnya jamur, protozoa dan alga. Yang kedua itu tipe nutrisi. Autotrof, mensintesis makanan sendiri atau melalui fotosintesis, contohnya alga dan bakteri fotosintetik. Heterotrof, mendapatkan makanan dari organisme lain, contohnya bakteri, jamur, dan protozoa. Selanjutnya, bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama, sistem klasifikasi 5 kerajaan menurut Robert Whittaker 1969. Monera itu bakteri dan archaea, Protista itu protozoa, alga, jamur lendir, fungi, jamur sejati, plantae, tumbuhan, animalia, hewan. Yang kedua, sistem klasifikasi filogenetik. Berdasarkan hubungan evolusi antar mikroorganisme menggunakan analisis DNA dan RNA membagi mikroorganisme menjadi 3 domain, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Yang ketiga itu klasifikasi berdasarkan karakteristik lainnya. Sifat biokimia, fisiologis, dan ekologis. Contohnya, klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram, klasifikasi jamur berdasarkan struktur reproduksi. Adapun metode klasifikasi mikroorganisme, yang pertama metode tradisional, morfologi, pengamatan bentuk, ukuran, dan struktur sel mikroorganisme menggunakan mikroskop. Yang kedua, pewarnaan gram, membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan perbedaan struktur dinding selnya. Selanjutnya, uji biokimia, menentukan sifat biokimia mikroorganisme seperti kemampuannya untuk memfermentasi gula tertentu atau menghasilkan enzim tertentu. Selanjutnya, fisiologi, mempelajari kebutuhan nutrisi, suhu optimum, dan pH optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, metode modern. Analisis DNA, mengurutkan DNA mikroorganisme dan membandingkannya dengan urutan DNA mikroorganisme lain untuk menentukan hubungan kekerabatannya. Analisis protein, menganalisis protein mikroorganisme untuk menentukan kesamaan dan perbedaannya. Analisis serologi, menganalisis antigen dan antibodi mikroorganisme untuk menentukan hubungan kekerabatannya. Terakhir, teknik molekul, penggunaan teknik seperti PCR, RFLP, dan AFLP untuk menganalisis DNA mikroorganisme. Adapun perbedaan eukariota dan prokariota. Yang pertama itu keberadaan inti sel. Prokariota tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, sedangkan eukariota memiliki inti sel yang terbungkus membran ganda. Yang kedua, organel,
Prokariota tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, atau badan Golgi. Mereka memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan eukariota. Sedangkan eukariota memiliki berbagai organel bermembran yang menjalankan fungsi khusus seperti mitokondria atau penghasil energi, endoplasma, dan badan Golgi. Yang ketiga, ukuran sel. Prokariota biasanya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan eukariota. Biasanya hanya berukuran beberapa mikrometer. Sedangkan eukariota dapat sangat bervariasi dalam bentuk ukuran dari beberapa mikrometer. Yang keempat, reproduksi. Prokariota biasanya berproduksi secara aseksual melalui pembelahan binar, sedangkan eukariota dapat berproduksi secara aseksual dan secara seksual melalui meiosis dan fertilasi. Yang kelima, contoh organisme. Prokariota contohnya bakteri dan archaea. Eukariota itu contohnya hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Adapun klasifikasi bakteri Aquivicae, kingdomnya itu Bacteria, division Aquivicae, kelas Aquivicales, family Aquivicae, genusnya itu Hydrogenobacter, spesiesnya Hydrogenobacter thermophilus. Adapun kesimpulannya yaitu klasifikasi adalah proses pengelompokan mikroorganisme berdasarkan ciri-ciri yang sama. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mempelajari dan memahami mikroorganisme yang sangat beragam. Kriteria mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara berdasarkan struktur sel, tipe nutrisi, bentuk, dan ukuran. Bentuk klasifikasi mikroorganisme dapat berupa sistem klasifikasi 5 kerajaan, klasifikasi filogenetik, berdasarkan pewarnaan jamur. Metode bakteri dapat dilakukan dengan cara morfologi, pewarnaan gram, uji biokimia, dan fisiologi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.